Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Ajiatu Samawati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Bontang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Pendidik diibaratkan dengan lilin. Ia rela tubuhnya habis oleh api yang ada pada dirinya, hanya untuk menerangi kegelapan yang ada di sekitarnya. Itulah pendidik sejati, rela dan ikhlas berkorban untuk orang lain demi keberhasilan dan kebahagiaan semuanya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang merdeka harus berpihak pada murid agar anak selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Pendidikan yang menuntut anak untuk mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Adapun kodrat-kodrat itu ialah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berupa sifat dan bentuk. Pokok-pokok tiap kebudayaan adalah universal. Sedangkan bentuk kebudayaan yang berbeda-beda. Kodrat zaman berupa isi dan irama. Isi ialah kebudayaan yang timbul karena pengaruh zaman yang ditempati masyarakat. Sedangkan irama ialah cara menggunakan segala unsur kebudayaan. Adapun semboyan Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Sung Tulodo, Ingmadyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang menjadi pendorong. Yang dipercaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Murid bukan merupakan pusat sumber belajar. Yang kedua, murid ibarat kertas putih, di mana kita bebas mencoretkan apapun yang kita suka. Yang ketiga, nilai adalah penentu akhir keberhasilan murid. Yang keempat, ceramah adalah sumber referensi materi terbaik untuk pemahaman murid. Yang kelima, murid yang ribut, tidak mau mendengarkan, suka menunda tugas adalah murid yang susah diatur. Adapun perubahan yang dirasakan ialah saya dapat mengubah cara pandang pendidikan dan pengajaran yang selama ini saya yakini. Sebelumnya, saya menganggap bahwa pendidikan yang berhasil adalah semua siswa mendapatkan nilai atau hasil yang maksimal. Semua siswa saya berikan treatment yang sama agar mewujudkan hal tersebut. Akan tetapi, setelah saya mempelajari makna dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Layaknya sistem tata surya, tidak semua planet memiliki kecepatan yang sama. Berbeda-beda, namun tetap pada orbitnya dan dinamis. Pun demikian dengan siswa. Semua memiliki keunikan dan sisi istimewa yang berbeda. Tinggal bagaimana kita menuntunnya. Dari sini saya belajar bahwa saya harus menuntun mereka, menemukan, mengeksplorasi minat dan bakat mereka hingga menemukan jati diri yang sebenarnya. Pendidikan harus berorientasi pada murid, tidak meminta suatu hak, namun menghamba pada murid. Selain itu, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Siswa dapat mencari berbagai sumber dari lingkungan sekitar maupun sumber lain yang relevan. Adapun penerapan di kelas setelah saya mempelajari ini semua, yang pertama,
Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satunya adalah membudayakan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam, yang dilakukan setiap pagi hari maupun ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Termasuk kegiatan 15 menit penerapan literasi dan ibadah yang dilakukan setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Hari ini bertujuan agar siswa terbiasa melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang bernilai moral dan pribadi yang baik. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan budaya lokal. Kemudian, mengutamakan aspek budi pekerti dalam setiap pembelajaran. Selanjutnya, merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir ialah menerapkan konsep merdeka belajar, di mana anak diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan apa yang diinginkannya. Kita di sini sebagai pendidik hanya menuntun mereka menemukan kebahagiaan dan keselarasan serta apa yang diinginkan dan diharapkannya agar dia menjadi pribadi yang unggul. Kesimpulannya ialah pendidikan bukan hanya sekedar memberikan ilmu berupa materi pembelajaran, namun lebih dari itu bahwa pendidikan adalah proses menuntun, membentuk karakter yang positif, menemukan jati diri, memanusiakan manusia menjadi pribadi yang unggul, namun tetap rendah hati hingga mencapai kebahagiaan tertinggi. Demikian merupakan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.